warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Nurul Badriah dan rekan saya Sofiatul Mustafidah. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi yang berjudul Membaca untuk Berbagai Tujuan. Selamat menyaksikan. Dalam kehidupan manusia, ada dua bahasa yang timbul di lingkungannya, yaitu bahasa pertama atau yang disebut dengan B1 dan bahasa kedua atau yang disebut dengan B2. Apa itu bahasa kedua? Bahasa kedua merupakan bahasa yang dipelajari oleh seorang anak setelah menerima dan mempelajari bahasa yang diajarkan oleh ibunya. Menurut Nuryani, bahasa kedua adalah bahasa yang diperoleh seseorang setelah dia memperoleh bahasa pertama atau bahasa ibu. Pemerolehan bahasa kedua adalah proses ketika seseorang memperoleh sebuah bahasa lain setelah terlebih dahulu ia menguasai sampai batas tertentu bahasa pertamanya. Dalam pengertian lain, bahasa kedua adalah bahasa yang didapatkan dari lingkungan di luar rumah, seperti lingkungan sekolah, tempat bermain, dan lingkungan sosial. Penyebutan bahasa kedua bukan berarti sebatas pada bahasa kedua saja, tetapi bahasa lain yang dipelajari oleh seseorang, entah itu bahasa kedua, ketiga, maupun lebih dari itu. Istilah bahasa kedua terkadang juga disamakan dengan bahasa asing. Di Indonesia sendiri, istilah bahasa pertama atau bahasa ibu mengacu pada bahasa daerah tertentu, sedangkan bahasa kedua berwujud bahasa Indonesia atau bahasa asing. Menurut Ellis, dalam Cair, ada dua tipe pembelajaran bahasa kedua, yaitu tipe naturalistik dan tipe formal di dalam kelas. Tipe naturalistik lebih bersifat alamiah, yaitu belajar tanpa guru dan tanpa kesengajaan. Pembelajaran tersebut berlangsung di dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat. Tipe naturalistik ini banyak dijumpai dalam masyarakat bilingual atau multilingual. Dikemukakan oleh Cair dan Agustina, ada satu contoh kasus pada orang dewasa untuk tipe naturalistik ini, yaitu ada dua orang mahasiswa dari Tapanuli, yakni Togar dan Sahat yang mengikuti kuliah di Malang. Pada awal kedatangannya, sedikit pun mereka tak mengerti bahasa Jawa. Namun, karena orang-orang di sekitarnya seperti teman kuliah, kos, dan pada saat berbelanja di pasar, semuanya menggunakan bahasa Jawa, maka keduanya mau tidak mau harus bisa berbahasa Jawa. Pada awalnya memang bahasa Jawa keduanya masih beraksen bahasa Tapanuli, tapi setelah 2 tahun aksen Tapanuli sudah berkurang dan hilang. Jadi belajar bahasa menurut tipe naturalistik ini sama prosesnya dengan pemerolehan bahasa yang berlangsung secara alamiah di dalam lingkungan keluarga atau lingkungan tempat tinggal. Akan tetapi ada perbedaan antara hasil yang diperoleh kanak-kanak dengan orang dewasa. Anak-anak yang masih berada dalam masa kritis akan memperoleh kemampuan yang lebih baik dibanding dengan orang dewasa yang bahasa pertamanya sudah sangat melekat, sehingga mau tidak mau unsur bahasa pertamanya itu akan cukup mempengaruhi usahanya dalam belajar bahasa kedua. Selanjutnya, tipe kedua adalah yang bersifat formal yang berlangsung di dalam kelas, dengan adanya guru, materi, dan alat-alat bantu belajar yang sudah dipersiapkan. Namun, menurut Cair, hasil yang diperoleh secara formal dalam kelas ini jauh lebih baik daripada hasil secara naturalistik. Membaca dalam pengajaran bahasa kedua. Pendekatan atau approach merupakan bagian yang cukup penting dalam pembelajaran bahasa kedua, sebab pada kenyataannya untuk mencapai hasil atau outcome yang memadai, para guru dituntut untuk dapat mengimplementasikan pendekatan yang tepat dan sesuai dengan kondisi peserta didik, dan tentu saja sejalan dengan target keahlian. Dalam bahasa kedua, terdapat 4 target keahlian yang harus diasah oleh para guru, yaitu menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Terdapat banyak pendekatan dalam pengajaran bahasa kedua. Yang akan kami bahas adalah pendekatan yang berkaitan dengan kegiatan membaca. Membaca merupakan salah satu jenis kegiatan berbahasa. Jenis kegiatan berbahasa ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena membaca merupakan salah satu media untuk mencari informasi atau pengetahuan yang sangat dibutuhkan manusia. Membaca memiliki arti memahami makna, ide, gagasan yang terkandung dalam bacaan atau bahan tertulis.
Dengan demikian, pemahaman menjadi produk yang dapat diukur dalam kegiatan membaca, bukan perilaku fisik pada saat membaca. Dengan kata lain, aktivitas membaca dikatakan berhasil bila tujuan akhir membaca tercapai, yakni mencapai pemahaman. Untuk mencapai tujuan dari membaca dalam pengajaran bahasa kedua, maka diperlukan pendekatan yang tepat dan sesuai. Antara lain, yang pertama ada comprehension driven approach. Salah satu cara untuk mengoptimalkan pendekatan dalam pembelajaran bahasa adalah dengan memfokuskan efek aplikasinya kepada peserta didik kita. Pembelajaran bahasa yang mengarahkan kepada aspek pemahaman atau comprehension driven language learning lebih memfokuskan kepada pembelajaran yang memproses pesan dari bahasa sumber kepada bahasa target. Oleh karena itu, pendekatan ini lebih menekankan kepada receptive skills atau kemampuan menerima yang meliputi pemahaman menyimak dan membaca dibanding dengan aspek productive skills atau kemampuan memproduksi yang menekankan terhadap berbicara dan menulis. Anggapan bahwa pemahaman lebih penting dan sangat perlu untuk dikuasai terlebih dahulu dibandingkan pemroduksian bunyi seperti speaking dan pronunciation merupakan satu upaya untuk lebih memfokuskan pembelajaran bahasa terhadap pemahaman bentuk linguistik. Yang kedua ada the grammar translation approach atau pendekatan tata bahasa terjemah. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang diwarisi dari pola-pola pengajaran bahasa Latin. Pendekatan ini menekankan pada bagaimana membuat peserta didik menguasai aturan-aturan tata bahasa dan kosakata dengan memberikan daftar kosakata dan artinya kepada peserta didik untuk digunakan dalam membaca teks tertulis dalam pelajaran. Aturan-aturan tata bahasa ini dipelajari secara deduktif atau diberikan penjelasan dulu tentang maknanya baru kemudian diterapkan dalam praktek membaca atau menulis. Para peserta didik menerjemahkan wacana-wacana dari bahasa target ke bahasa pertama yang sudah ia kuasai dan sebaliknya. Dasar pokok dari pendekatan ini adalah hafalan kaidah, analisis gramatika terhadap wacana, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa yang digunakan sebagai pengantar pelajaran. Pada pendekatan ini, pronunciation tidak begitu ditekankan. Oleh karena itu, pendekatan ini lebih tepat untuk mengembangkan receptive skills peserta didik, terutama dalam hal membaca. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar peserta didik pandai dalam menghafal dan memahami tata bahasa. Selain itu juga, peserta didik mampu mengungkapkan ide-ide dengan menerjemahkan bahasa ibu atau bahasa pertama ke dalam bahasa asing yang dipelajari. Tujuan lainnya dari metode ini adalah untuk membekali mereka agar mampu memahami teks bahasa sehari-hari atau sebaliknya. Pendekatan ini banyak digunakan untuk kelas besar karena relatif mudah diterapkan. Guru dalam hal ini tidak terlalu dibebani untuk memainkan peran lain karena siswa cukup terbantu dengan adanya kamus. Yang ketiga yaitu the reading approach atau pendekatan membaca. Pendekatan ini lebih ditujukan untuk kepentingan akademis atau dengan kata lain untuk tujuan tertentu. Selain itu, the reading approach lebih menekankan kepada pemberdayaan kemampuan membaca para peserta didik. Di samping itu, untuk melacak sejarah bagaimana bahasa tersebut digunakan, grammar diajarkan saat memang berhubungan dan diperlukan untuk memahami isi teks yang sedang dibaca. Selain itu, kefasihan dalam membaca menjadi salah satu faktor penting yang diajarkan. Kemampuan pronunciation dan speaking khususnya dalam percakapan tidak ditekankan. Sebaliknya, daftar kosakata berdasarkan level dan gradasi kesulitannya diberikan kepada peserta didik untuk dihafalkan. Tujuannya agar peserta didik dengan waktu tertentu dapat memiliki perbendaharaan kata yang banyak sehingga ia dapat dengan mudah memahami segala macam jenis teks. Pendekatan-pendekatan yang sudah disebutkan tadi itu dilakukan untuk mencapai target keahlian bahasa terutama dalam hal membaca. Selanjutnya ada jenis-jenis situasi membaca. Menurut Nuraidi, secara garis besar membaca dibagi menjadi dua, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Yang pertama ada membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara menyuarakan lambang-lambang bunyi. Oleh karena itu, membaca nyaring disebut juga membaca bersuara.
Dalam membaca nyaring dibutuhkan keterampilan atau teknik-teknik tertentu, terutama pada unsur suprasegmental seperti nada, intonasi, tekanan, pelafalan, penghentian, dan sebagainya. Karena membaca nyaring mengutamakan teknik-teknik membaca lisan, maka membaca nyaring disebut juga membaca teknik. Contoh membaca nyaring adalah membaca cerita, membaca puisi, membaca berita, dan sebagainya. Kedua, membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan tidak menyuarakan bunyi-bunyi. Karena dilakukan dalam hati, jenis membaca ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami teks yang dibacanya secara lebih mendalam. Selain itu, membaca dalam hati memberikan kesempatan kepada guru untuk mengamati reaksi dan kebiasaan membaca peserta didik. Membaca dalam hati meliputi membaca ekstensif dan intensif. Membaca ekstensif merupakan teknik membaca secara cepat tanpa mengurangi pemahaman inti bacaan. Membaca ekstensif bertujuan untuk menemukan atau mengetahui secara cepat masalah utama dari teks bacaan. Sedangkan membaca intensif merupakan kegiatan membaca secara mendalam untuk memahami secara lengkap isi buku atau bacaan tertentu. Dengan demikian, dalam membaca intensif diperlukan pemahaman memahami detail atau perincian isi bacaan secara mendalam atau intensif. Membaca juga diklasifikasikan berdasarkan kecepatannya, yaitu yang pertama ada membaca memindai. Membaca memindai yaitu membaca dengan cepat suatu bahan bacaan untuk mendapatkan suatu kesan awal atau untuk menemukan sesuatu yang kita cari yang mungkin terdapat dalam bacaan tersebut. Yang kedua, membaca scanning adalah keterampilan membaca yang bertujuan untuk menemukan informasi khusus dengan cepat. Ketiga, membaca skimming. Membaca skimming menuntut pembaca memiliki kemampuan untuk memproses teks dengan cepat untuk memperoleh gambaran umum mengenai teks tersebut. Selanjutnya ada memahami teks tertulis. Berkaitan dengan teks, Know menulis bahwa teks memiliki dampak besar pada pemahaman. Sedangkan Pardo menyatakan bahwa teks banyak mempengaruhi transaksi di mana pemahaman terjadi. Membaca dalam hati dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, ada membaca ekstensif, merupakan proses membaca yang dilakukan secara luas, bahan bacaan yang digunakan bermacam-macam, dan waktu yang digunakan singkat dan cepat. Yang kedua, ada membaca intensif, merupakan membaca bacaan secara teliti dan seksama dengan tujuan memahami secara rinci. Turner mengungkapkan bahwa seorang pembaca dikatakan memahami bahan bacaannya secara baik apabila dia mendapatkan yang pertama, mengenal kata-kata atau kalimat yang ada dalam bacaan dan mengetahui maknanya. Yang kedua, mengetahui makna dari pengalaman yang dimiliki dengan makna yang ada dalam bacaan. Yang ketiga, memahami seluruh makna secara kontekstual. Yang terakhir ada membuat pertimbangan nilai isi bacaan berdasarkan pengalaman membaca. Ada 3 hal pokok dalam membaca pemahaman, yaitu pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki tentang topik, menghubungkan pengetahuan dan pengalaman dengan teks yang akan dibaca, dan proses pemerolehan makna secara aktif sesuai dengan pandangan yang dimiliki. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.